Udah belum? Udah aman-aman. Ini gue ngomong nih. Ya, udah di-record ini. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran ingin mempresentasikan analisis riset brand loyalty. Saya Muhammad Hadis Lutfi dengan NIM 64201147 dengan anggota kami lainnya yaitu Saya Ananda Herdika Prasetyo dengan NIM 64201461. Dan saya Paranal Fauji dengan NIM 64201187. ya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu dari pembukaan dan selanjutnya sampai pembahasan dan kesimpulannya. Latar belakang brand loyalty Pepsodent. Konsumen memiliki kebutuhan hidup yang sangat beragam. Begitu juga produk yang beredar di pasaran juga memiliki merek yang sangat beragam dan banyak memiliki perbedaan mulai dari kelebihan dan kekurangan produk yang beredar tersebut. Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga ataupun atribut lain. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses menganalisis brand loyalty merek Pepsodent. Kemudian yang kedua adalah bagaimana loyalitas responden terhadap merek Pepsodent. Tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses menganalisis brand loyalty merek Pepsodent. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui loyalitas responden terhadap merek Pepsodent. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Pembahasan. A. Umum. B. Definisi merek. C. Peranan dan kegunaan merek. D. Brand loyalty. A. Umum. Merek umumnya adalah sejumlah citra dan pengalaman dalam benak konsumen yang mengkomunikasikan manfaat yang dijanjikan produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Menurut Kotler dan M. Keller 2007, 332, bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, ampak, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus untuk mendiferensiasikan dari barang atau jasa pesaing. Selain membedakan suatu produk dengan produk yang lain, merek juga memberi manfaat bagi konsumen, di antaranya membantu mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk. Pada intinya, merek adalah penggunaan nama, logo, trademark, serta slogan untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan individu-individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, ampa atau logo, membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat. Dengan demikian, suatu merek dapat mengandung 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan apa yang dijual perusahaan. 2. Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 3. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. Diferensiasi merek. Definisi merek. Definisi merek menurut American Marketing Association, merek sebagai nama, istilah, tanda, ampa atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Kotler dan Susanto, 2001. Menurut Kotler dan Susanto,
menyatakan bahwa merek mempunyai 6 tingkat pengertian, yaitu A. Atribut merek. Mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Kadang-kadang merek mencerminkan kepribadian seorang terkenal. F. Pemakai merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Menurut Rangkuti, menyatakan merek dapat juga dibagi dalam pengertian lainnya, seperti A. Brand name, yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan, misalnya Pepsodent, BMW, Toyota, dan sebagainya. Peranan dan apa itu? C. Peranan dan kegunaan merek. Iya, Merek memegang sebelumnya. Yang di ya itu. C. Peranan dan kegunaan merek. Merek memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan suatu kepada konsumen. Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dan perusahaan penghasil produk melalui merek. Pesaing bisa saja menawarkan produk yang mirip mereka tapi tidak menawarkan janji emosional sama merek. Merek menjadi sangat penting saat ini karena beberapa faktor seperti yang pertama, emosi konsumen terkadang naik turun. Yang kedua, mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Yang ketiga, merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Yang keempat, merek berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Yang kelima, merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Yang keenam, merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. Next-nya. D. Brand loyalty. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika merek didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain. Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada satu merek tidak akan mudah memindahkan pembeliannya ke merek lain. Apapun yang terjadi dengan merek tersebut, sebaliknya pelanggan yang tidak loyal kepada satu merek pada saat mereka membeli merek tersebut tidak didasari oleh ketertarikan suatu merek tersebut, melainkan melihat dari karakteristik produk, harga, dan kenyamanan pemakaian ataupun hal-hal yang lainnya. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat menjadi aset strategis bagi perusahaan dengan beberapa potensi yang dapat diberikan seperti reduced marketing cost, trade leverage, attracting new customer, dan 5 provide team to respond to competitive threats. Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, terdapat beberapa tingkatan loyalitas merek. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut adalah yang pertama, switcher atau berpindah-pindah. Pelanggan yang berada dalam tingkatan loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada pada tingkatan dasar. Pada tingkatan ini, merek apapun mereka anggap memadai, serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. Yang kedua, habitual buyer. Pembeli yang bersifat kebiasaan. Pembeli yang berada dalam tingkatan loyalitas ini dapat dikatakan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya, atau setidaknya mereka mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk-produk tersebut. Yang ketiga, satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan.
Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut. Walaupun demikian, bisa saja mereka memindahkan pembelian ke merek lain dengan menanggung biaya peralihan yang terkait dengan waktu, biaya atau risiko kinerja dengan tindakan merek beralih merek. Yang keempat, likes the brand, menyukai merek. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Yang kelima adalah committed buyer, pembeli yang komit. Pada tahapan ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki kebanggaan terhadap penggunaan suatu merek atau bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka yang dipandang dari segi fungsinya maupun ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Kesimpulan, Pepsodent merupakan salah satu produk dari PT Unilever dalam bidang kesehatan gigi. Pepsodent mengeluarkan produk seperti sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan gigi kita. Tetapi pada makalah kali ini, kami hanya akan berfokus pada pasta gigi dari Pepsodent. Pasta gigi. Pepsodent merupakan salah satu produk pasta gigi yang paling banyak dibeli. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang udah ya? Nggak cukup.